Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rai. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya selalu sehat-sehat saja. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembagian, yaitu konsep dasar pembagian. Pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Untuk dapat menyelesaikan suatu soal tentang pembagian, kita dapat menggunakan beberapa cara, yaitu di dalam video ini Pak akan menjelaskan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pengurangan berulang dan yang kedua menggunakan cara pengelompokan. Nah, mari kita mulai untuk contoh menggunakan pengurangan berulang. Perhatikan contoh berikut. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Nah, dari contoh soal di atas kita dapat menulis bentuk pembagiannya, yaitu 6 dibagi 2. Nah, kita akan mencari jawabannya dengan melakukan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, angka 6 ini merupakan bilangan yang dibagi. Angka 2 merupakan angka pembagi. Jadi, kita akan mengurangkan angka 6 ini dengan angka 2 sampai hasilnya nanti sama dengan 0. Oke, kita mulai. 6 kita kurangkan dengan 2, kita dapatkan hasilnya 4. Kemudian 4 ini kita kurangkan lagi dengan 2, kita dapatkan hasilnya 2. 2 dikurangkan lagi dengan 2, kita dapatkan hasilnya 0. Jika sudah hasilnya 0 berarti pengurangannya sudah selesai. Nah, di sini yang pada lingkari ada 1, 2, 3. 3 kali pengurangan. Nah, jika cara ini sulit untuk anak-anak atau membingungkan, kita coba dengan cara pengurangan yang lain. 6 dikurangi dengan 2 dapat hasilnya 4, dikurangi lagi dengan 2 dapat hasilnya 2, dikurangi lagi dengan 2 sama dengan 0 sampai 0. Jika sudah hasilnya 0 berarti pengurangannya sudah selesai. Kita lihat ada 1, 2, 3, ada 3 kali pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, jika cara ini juga masih sulit atau membingungkan untuk anak-anak, kita coba satu cara lagi. Nah, 6 dikurangi 2 dapat hasilnya 4, dikurangi lagi dengan 2 dapat hasilnya 2, dikurangi lagi dengan 2 dapat hasilnya 0. Kita juga lingkari 1, 2, 3. Ada 3 pengurangan sampai hasilnya 0. Nah, jangan salah lingkari nanti, jangan salah hitung ada berapa pengurangannya. Lihat, dari yang Pak lingkari semuanya merupakan angka pengurang. Di depannya ada tanda kurang. Perhatikan. Nah, 2 yang ini tidak dilingkari karena 2 yang ini bukan pengurang, tapi hasil dari 4 dikurang 2. Nah, jadi perlu hati-hati dan perlu teliti untuk menghitung ada berapa pengurangannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang contoh soal yang sama kita akan kerjakan dengan cara pengelompokan. Nah, bentuk perkalian pembagiannya adalah 6 dibagi 2. Karena dibagi dengan 2, sekarang kita siapkan ada 2 kelompok. Anak-anak boleh memakai bentuk lingkaran, boleh juga bentuk persegi panjang seperti ini. Yang mana yang menurut anak-anak suka saja. Nah, 6 akan kita
kita bagi ke dalam dua kelompok ini sama banyak, ada 6 kelereng. Oke, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 sampai 6 karena yang akan dibagi adalah 6. Nah, banyak kelereng dalam satu kotak, ada 3 butir kelereng. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita coba dengan contoh lain. Luna mempunyai 8 buah apel. Buah apel tersebut akan dibagikan kepada Jenny, Lisa, dan Rara sama banyak. Berapa banyak buah apel yang didapat masing-masing anak? Nah, bentuk pembagiannya 18 dibagi 3. Kenapa 3? Karena di sini ada Jenny, Lisa, dan Rara. Jadi ada 3 orang temannya. Jadi dibagikan kepada 3 orang. Nah, kita akan menghitungnya dengan cara pengelompokan. Nah, kita buat 3 kelompok. Karena dibagi 3 berarti ada 3 kelompok. Jenny, Lisa, dan Rara. Ada 18 buah apel. Kita bagikan sama banyak kepada Jenny, Lisa, dan Rara. Nah, buah yang pertama kepada Jenny, kepada Lisa, kepada Rara. Nah, selanjutnya kita bagikan sama. Kepada Lisa, kepada Rara, apel selanjutnya kepada Jenny, Lisa, Rara, sampai apelnya habis. Nah, jika sudah habis, semua apel sudah terbagi kepada 3 orang temannya ini, maka kita hitung pada satu kelompok kotak ini ada berapa apel. Berarti ada 1 2 3 4 5 6. Banyak apel dalam satu kotak, ada 6 buah. Maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi setiap anak akan mendapatkan masing-masing 6 apel. Nah, begitulah cara menghitung pembagian. Yang pertama dengan cara pengurangan sampai hasilnya 0, dan yang kedua dengan cara pengelompokan. Nah, mana cara yang menurut anak-anak lebih mudah, silahkan digunakan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menghitung pembagian 3 bilangan. Untuk menghitung pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Contohnya, soalnya seperti ini. Ada 24 dibagi 3 dibagi lagi dengan 2. Nah, langkah yang pertama yaitu kita hitung pembagian 24 dibagi 3 dulu. Nah, 24 dibagi 3. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu 8. Kemudian langkah keduanya 8 dibagi lagi dengan 2. 8 yang ini, 8 yang hasil dari 24 dibagi 3 dibagi lagi dengan 2, sehingga didapat hasilnya 4. Nah, jadi 24 dibagi 3 dibagi 2, jawabannya adalah 4. Nah, hubungan pembagian dan perkalian. Perkalian dan pembagian saling berhubungan. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nah, kenapa Pak katakan demikian? Sekarang perhatikan, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Karena 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, jika anak-anak sudah hafal perkalian, tentunya untuk menyelesaikan pembagian akan lebih mudah, karena kita lihat pada contoh ini pembagian dan perkalian merupakan kebalikannya. Nah, sekarang kita coba ubah bentuk pembagian ke dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada 4. Nah,
36 dibagi 6 sama dengan, karena titik-titik dikali 6 sama dengan 36. Jika anak-anak sudah hafal dan sudah lancar perkalian, ini akan mudah untuk dijawab. Nah, berapa dikalikan dengan 6? Jawabannya atau hasilnya 36. Nah, jawabannya adalah 6. Nah, berarti di sini 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, jadi angkanya dapat ditukar tempatkan. Oke, selanjutnya 15 dibagi 3. Jadi berapa dikali 3 sama dengan 15? Jika sudah hafal, jawabannya adalah 5. Di sini juga tertulis 5. Selanjutnya 20 dibagi 5 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dikali 5 sama dengan 20. Berapa untuk mengisi titik-titiknya? Bilangan apa yang jika dikalikan dengan 5 hasilnya 20? Ya, 4. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya 21 dibagi 7 sama dengan titik-titik, karena titik-titik dikali 7 sama dengan 21. Titik-titiknya dapat diganti dengan bilangan berapa dikali 7 sama dengan 21? Iya, 3. Berarti 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, anak-anak, kembali lagi peringatkan, jika hafal perkalian akan lebih mudah untuk menyelesaikan pembagian. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pak Re, jika ada soal seperti ini bagaimana? Ada dua contoh. 16 dibagi titik-titik sama dengan 2, dan titik-titik dibagi 3 sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mulai dari soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Untuk menjawab pembagian seperti soal di atas, bisa dengan 16 dibagi 2. Nah, 16 dibagi 2 kita dapatkan hasilnya 8. Karena 8 dikali dengan 2 sama dengan 16. Nah, 16 ini adalah bilangan yang dibagi. Sementara kita tidak tahu berapa angka pembaginya, tetapi kita tahu hasilnya. Hasil pembagian dari 16 dibagi titik-titik sama dengan 2. Nah, karena kita tahu tadi seperti ini bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian, maka kita dapat menggunakan cara ini. Jadi di sini berapa dikalikan dengan 2, hasilnya 16. Jadi kita dapatkan 8. Karena 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, kalau yang seperti ini, untuk menjawab pembagian seperti soal di atas bisa dengan mengalihkan 3 dikali 4, sehingga didapat jawabannya 12. Kenapa dikalikan? Karena bilangan yang akan dibagi tidak diketahui, tetapi diketahui bilangan pembagi dan hasil baginya, sehingga kita kalikan saja 3 dikali 4. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena kembali lagi ke perkalian, 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, untuk diingat, yang pertama, jika satu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 dibagi 1 sama dengan 3, 100 dibagi 1 sama dengan 100, atau bilangan apapun yang dibagikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri.
Nah, yang kedua, jika suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Contohnya, 4 dibagi 4 sama dengan 1. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Bilangan itu sendiri itu 4, ya sama, 4 dibagi dengan 4, 10 dibagi 10. Nah, oke anak-anak, sekian penjelasan dari Pak Reis. Semoga videonya dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Nah, jika masih belum cukup mengerti dari video penjelasan Pak Reis, anak-anak dapat mencari video penjelasan lain dari YouTube atau dapat bertanya kepada orang tua dan siapapun anggota keluarga yang ada di rumah. Oke, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.